Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajurumiyah. Dan kita masih menyempurnakan pembahasan dari babul awamilid dakhilati ala mubtadi wal khabari. Ya, kita lanjutkan pada perkataan musannif wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang ditasrif dari ya kana, amsa, asbaha, adha, dhalla dan seterusnya. Nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalika. Ya. Contohnya kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih. Jadi yang beramal seperti kana bukan ketika fi'il madinya saja. Fi'il mudhari dan fi'il amarnya semuanya ya berlaku hukum kana, di mana merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Ya, nah. Ai walladhi min kana wa akhawatiha yatasarrafu fayamalu amala madhiha min kaunihi yarfa'u isma wa yansibul khabara sawa'un kana mudhari'an aw amran aw masdaran. Sawa'an kana mudhari'an aw amran aw masdaran aw isma fi'lin. Ya. Artinya yang diturunkan dari kana dan saudara-saudaranya, maka ia juga beramal seperti amal fi'il madinya. Kan dari tadi ini contoh itu ya fi'il madinya semuanya kan, kana, amsa, asbah, hadalla, ini kan semuanya fi'il madi. Nah, yang berlaku bukan hanya madinya saja, mudhari'nya dan juga fi'il amrnya ini juga berlaku. Ya, yang mana keadaannya kana dan turunannya itu merofakan isim dan menasabkan khabar. Sama saja apakah dia fi'ilnya fi'il mudhari atau fi'il amr atau masdar atau isim fi'il, semuanya sama ya. Memiliki hukum seperti kana, di mana merofakan mubtada dan menasabkan khabar ya. Nah. Nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Fa kana fil madhi wa yakunu fil mudhari wa kun fil amr. Wa asbaha fil madhi wa yusbihu fil mudhari wa asbih fil amr. Jadi kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih, ini semuanya mengamalkan kana, di mana merofakan isim dan menasabkan khabar ya. Wa kainun fil fa'ili wa kaunun fil masdari wa makunun fi ismil maf'uli. Jadi kain ketika fa'ilnya, kaun ketika masdarnya, dan makun ketika isim maf'ul, semuanya beramal ya. Nah, fa kana wa akhwatuha fit tasarrufi wa adamihi salasatu aqsamin. Ma la yatasarrafu aslan wa huwa laysa bittifaqin wa dama 'ala al-asahhi, wa ma tasarrafahu naqisun wa huwa zala allati mudhari'uha yazalu, wa ma tasarrafahu tamun wa huwa al-baqi ya. Maka kana dan saudara-saudaranya itu di dalam masalah apakah dia bisa ditasrif atau tidak bisa ditasrif, itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sama sekali tidak bisa ditasrif secara hukum asalnya, yaitu laisa ya, menurut kesepakatan. Artinya semua pakar nahu bersepakat bahwasanya laisa ini tidak bisa ditasrif. Jadi nggak ada laisa yalisu misalnya, nggak ada. Laisa ya fi'il madi aja, nggak ada fi'il mudhari'nya, nggak ada fi'il amrnya. Wa dama al-asah, ya dama juga menurut pendapat yang paling kuat, dama ini nggak bisa ditasrif. Jadi nggak ada istilah dama ya dumu ya, dama aja. Kelompok yang kedua adalah apa yang bisa ditasrif ya dalam keadaan naqis, yaitu zala, yang mana mudhari'nya adalah yazalu ya. Kemudian kelompok yang ketiga, apa yang bisa ditasrif dalam keadaan tam, sempurna, yaitu sisanya. Ya, jadi sisanya itu selain laisa, selain dama,
Kemudian selain zala itu semuanya bisa ditasrif dalam keadaan tam, ya. Nah, kemudian taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun, harusnya ini ya, wa laysa Amrun, bukan wa laysa Umaru syakhisan wa ma asbah dzalika, ya. Kamu katakan kana Zaidun qa'iman, dulu Zaid berdiri. Laysa Amrun syakhisan, ya, Amr tidak hadir. Wa ma asbah dzalika, dan ya yang serupa dengan contoh-contoh tersebut. Ya, nah. Fakana fi'lun madin naqisun yarfa'ul ismu wa yansibul khabara wa Zaidun ismuha marfu'un wa qa'iman khabaruha mansubun. Ini cara nyerap, ya, kana Zaidun qa'iman. Wa taqulu fi 'amalil mudhari'i yakunu Zaidun qa'iman. Fa yakunu fi'lun mudhari'un naqisun wa Zaidun ismuha wa qa'iman khabaruha. Wa taqulu fi 'amalil amr kun qa'iman. Fakun fi'lu amrin naqisun wasmuha mustatirun wujuban taqdiru anta wa qa'iman khabaruhu wa ta'malu fi asbaha wa isbu asbi ala wazni ma qablahu. Dan ya, beramal juga asbah isbu asbih, ya, atas wazan yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi ikutin aja pembahasan kana ini. Nah, kemudian laisa amrun syakhisan falaisa filun madin wa amrun ismuha wa syakhisan khabaruha. Ya. Jadi kalimat laisa amrun syakhisan, amr sebagai isimnya laisa, syakhisan sebagai khabarnya laisa, mansub, ya. Naam. Wa taqulu la ukallimuka ma dama Zaidun qa'iman. Dan contohnya perkataanmu, aku tidak akan berbicara kepadamu selama Zaid berdiri. Wa dama fi'lun madin wa Zaidan ismuha wa qa'iman khabaruha. Yang ini contoh tambahan dari beliau. Nah, wa ma asbah dzalika, dan contoh-contoh yang sejenis. Ai min amsilati kana wa akhwatiha ka amsa Zaidun muqiman, ya. Wa asbahal bardu syadidan wa adhal faqihu war'a wa bata Zaidun sahira, ya. Artinya diantara contoh-contoh kana dan saudara-saudaranya, amsa Zaidun muqiman, di waktu sore Zaid itu mukim, maksudnya nggak pergi, ya. Asbahal bardu syadidan, waktu subuh sangat dingin. Kemudian adhal faqihu war'a, di waktu duha orang yang faqih itu wara', ya. Kemudian bata Zaidun sahira, di waktu malam Zaid terjaga atau bergadang. Nah, ini selesai pembahasan tentang kana dan saudara-saudaranya. Selanjutnya kita lanjutkan, ya, amil nawasi yang kedua, yaitu inna wa akhwatuha. Nah, qala musannif rahimahullah ta'ala, wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Adapun ini dan saudara-saudaranya, maka dia menasabkan isim dan merupakan khobar. Ya, kalau kita baca, maka jelas bahwasannya inna ini lawannya kana. Karena kalau kana kan tarfa'ul isma, merupakan isim, menasabkan khobar. Kalau inna kebalikannya, menasabkan isim, merupakan khobar, ya. Naam. Hadha huwa al-qismu tsani min an-nawasikh allati tadkhulu 'ala al-mubtada' wal khabari wa tughayyiru hukmahu. Ini adalah kelompok kedua dari faktor perusak yang masuk kepada mubtada' dan khabar, ya, dan merusak hukumnya atau merubah hukumnya. Wa 'amaluha 'aksu 'amali kana wa akhwatiha. Dan amal dari inna ini adalah kebalikan dari amalnya kana dan saudara-saudaranya. Karena kalau kana itu kan merofakan isim, menasabkan khobar. Kalau ini kebalikannya, menasabkan isim, merofakan khobar. Wa inna wa akhwatuha sittatu ahrufin tansibul mubtada'a yusamma ismuha wa tarfa'ul khabara yusamma khabaruha.
Dan ini saudara-saudaranya ini ada 6 huruf ya, yang menasabkan mubtada dan dinamakan dengan isimnya, dan merupakan khobar dinamakan dengan khobarnya. Ya, jadi kalau ada kalimat inna zaidan talibun, ini namanya huruf taukid ya. Zaidan sebagai isimnya inna mansub, talibun sebagai khobarnya inna marfu. Ya, kebalikan dari kana. Nah, wa hiya inna wa anna. Dan inna dan seterusnya, yang pertama adalah inna dan anna. Nah, inna bikasril hamzati wa tasydidin nuni wa hiya ummul bab. Ya, inna dengan mengkasrahkan hamzah dan mentasydidkan nun, ini adalah pokok pembahasan dari bab inna wa akhatuha. Wa anna bi fathil hamzati wa tasydidin nuni. Adapun anna dengan memfathahkan hamzah dan mentasydidkan nun. Jadi inna sama anna ini mirip ya. Bedanya kalau inna hamzahnya kasrah, anna hamzahnya fathah. Naam. Walakinna wa ka'anna bitasydidin nuni fihima. Jadi lakinna sama ka'anna, nunnya tasydid. Naam. Walaita wa la'alla. Laita bi fathit ta'i wa la'alla bi tasydidil lamil akhirati. Yang soal ini jelas. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dzalika. Ya. Contohnya perkataanmu inna zaidan qa'imun, sesungguhnya Zaid berdiri dan seandainya Amr itu hadir. Dan contoh-contoh yang serupa. Nah, maka dalam kalimat inna zaidan qa'imun, ya fa inna harfu taukidin wa nasbin tansibul ismu wa tafal khabara wa zaidan ismuha mansubun wa qa'imun khabaruha marfu'un wa taqulu balaghani anna zaidan muntaliqun. Ya. Jadi dalam kalimat inna zaidan qa'imun, inna huruf taukid dan huruf nasab, menasabkan isim yang merupakan khabar, dan zaidan sebagai isimnya mansub, dan qa'imun khabarnya marfu. Dan contoh lain kamu katakan balaghani anna zaidan muntaliqun, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya Zaid pergi. Maka dalam kalimat balaghani anna zaidan muntaliqun wa zaidan ismuha wa muntaliqun khabaruha. Ya. Naam. Wa anna bi fathil hamzati la budda an yatlubaha amilun. Ya. Dan anna dengan memfathahkan hamzah ya harus ya dituntut oleh amil. Wala ishtaratu fil maksurati. Dan tidak disyaratkan ya pada yang hamzahnya dikasrohkan. Artinya bedanya inna sama anna. Kalau inna itu bisa di awal kalimat. Kalau anna nggak bisa. Kalau anna dia harus didahului oleh amil lain, oleh kalimat lain, oleh kata lain. Ini bedanya inna dan anna. Wa taqulu lakinna amran jalisun. Akan tetapi Amr itu duduk. Wa ka'anna zaidan asadun. Ya, Zaid itu seperti singa. Maka kalimat lakinna amran jalisun, amran isim lakinna mansub, jalisun khabar lakinna marfu. Kemudian dalam contoh ka'anna zaidan asadun, zaidan isim ka'anna mansub, asadun khabar ka'anna marfu. Ya, nah. Kemudian wala'alla, la'alla ya. Jadi kalau lakinna itu akan tetapi, ka'anna artinya seperti atau seakan-akan, laita seandainya, kemudian la'alla artinya semoga. Misalnya wala'alla al-habiba qadimun, seandainya kekasih datang. Wa irabuha ala ma taqaddama, irabnya seperti yang telah terdahulu. Jadi al-habiba isim la'alla mansub, qadimun khabar la'alla marfu. Nah, wa masbah dzalika min amsilati inna wa akhwatiha, dan contoh lain yang serupa dari contoh-contoh inna dan saudara-saudaranya. Nah,
Wa ma'na inna wa anna litaukidi. Dan mana inna dan anna ini untuk taukid. Jadi inna sama anna ini untuk taukid. Makanya kalau dalam bahasa kita artinya adalah sesungguhnya. Ay wa ma'na inna al-maksurati wa anna al-maftuhati litaukidi. Ay taukidun nisbati bainal mubtada'i wal khabari. Ya, jadi makna dari inna yang dikasrohkan dan anna yang difathahkan, ini keduanya digunakan untuk taukid, memberi penekanan makna. Artinya taukidun nisbati bainatul khabari, memperkuat ya mubtada dan khabar. Wal farqu bainahuma anna ma sadda masaddal masdari fa huwa bi fathil hamzati nahwu yu'jibuni annaka alimun wa illa fa bi kasriha. Dan perbedaan antara taukid dengan inna dan anna, bahwasanya anna itu adalah apa yang menempati tempat masdar. Ya. Jadi kalau anna ini bisa digunakan sebagai masdariyah. Ya. Contohnya yu'jibuni annaka alimun. Ya. Fakta bahwa engkau adalah orang yang alim itu membuat aku takjub, ya. Wa illa fa bi kasriha. Dan jika tidak, maka dengan mengkasrohkannya. Jadi kita punya dua pilihan antara menggunakan inna sama anna. Bedanya kalau inna itu ya berdiri sendiri, adapun anna dia butuh kepada faktor selain dia. Artinya tidak bisa berdiri di awal kalimat, harus ada pendahulunya. Naam. Walakinna lil istidraki, dan lakinna itu untuk mempertentangkan, ya. Untuk mempertentangkan. Wa huwa ta'qibul kalami bi raf'i ma yatawahamu subutahu aw nafyahu, ya, yansibul ismu yarfa'ul khabara. Yang dimaksud dengan istidrak adalah ya ta'qibul kalam, menjelaskan akibat dari perkataan dengan mengangkat apa yang masih belum jelas ketetapannya atau penafiannya. Ya, bahasa ringkasnya kalau lakinna itu kita membandingkan kalimat pertama ya bertentangan dengan kalimat yang kedua. Misalnya kita mengatakan inna ya Zaidan kita katakan misalnya inna Zaidan alimun. Ya, sesungguhnya Zaid itu alim. Lakinna misalnya Amron jahilun. Akan tapi Amr itu bodoh. Nah, di sini kita mempertentangkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Ini namanya istidrak. Ini fungsi dari lakinna. Nah, kemudian wa ka'anna litasbih. Ka'anna ini untuk penyerupaan. Ya. Apa ini maksud dengan tasbih? Wa huwa ad-dilalatu ala musyarakati amrin li amrin fi makna nahwu Zaidun kal asadi. Yang dimaksud dengan tasbih adalah petunjuk tentang bersekutunya sesuatu di atas sesuatu di dalam hal makna. Artinya memiliki kesamaan sifat. Ya, misalnya Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Ya, kita ingin membandingkan dari sisi keberaniannya. Ya, mungkin Zaid ini pemberani, maka dikatakan Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Ini dimaksud dengan tasbih. Ya. Nah. Walaita li tamanni, laita untuk pengandai-andaian. Apa yang dimaksud dengan tamanni? Di sini dikatakan wa huwa talabu ma la matma'a fihi. Permintaan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, kaqaulihi ala laita syababa ya'udu yauman. Duhai seandainya masa muda kembali pada suatu hari. Ini kan enggak mungkin ada orang tua mengatakan, ya, cobalah sekiranya masa mudaku kembali. Kan enggak mungkin. Kalau orang udah tua enggak bisa muda lagi. Jadi ini mustahil. Au ma fihi usrun, atau ya mungkin terjadi tapi sulit, ya. Kalaita limalan fata'asaddaq minhu. Cobalah ya seandainya aku memiliki harta,
maka aku akan bersedekah darinya, ya. Nah, ini contoh tamanni, ya. Jadi tamanni bisa mustahil, bisa juga mungkin tapi sulit. Mungkin yang ngomong lain kalimalan fatasaddaq minhu, ini imma dia orang yang bakhil, jadi saking bakhilnya dia kalaupun punya harta susah bersedekah, atau dia orang yang sangat miskin, jadi nggak akan punya harta untuk bersedekah. Nah, wala'ala lit-taraji wa tawaqqu'i. La'ala ini untuk taraji. Taraji ini apa namanya, harapan baik. Kemudian tawakku ini apa namanya, sesuatu yang maknanya negatif, ya. Nah, at-taraji talabul amril mahbub nahwu la'alla Allah yarhamuna. Ya, taraji ini meminta sesuatu yang dicintai. Contohnya la'alla Allah yarhamuna, semoga Allah merahmati kita. Wa tawakku'u al-ishfaqu nahwu la'alla zaidan halikun. Adapun tawakku, kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk. Ya, contohnya la'alla zaidan halikun. Ya, ini artinya jangan-jangan Zaid binasa. Ya, jangan-jangan Zaid binasa. Di sini la'alla zaidan halikun, la'alla yang namanya litaraji atau litawakku, harfu tawakku, kemudian zaidan isim la'alla mansub, halikun khobar la'alla marfu. Nah, wal farqu baina tamanni wat taraji anna tamanni talabu ma yumkinu wuqu'ahu. Ya, jadi kalau taraji itu mengharapkan, meminta sesuatu yang mungkin terjadi. Wa ma la yumkin, atau tidak mungkin terjadi. Wa taraji huwa ma yumkinu wuqu'ahu. Ya, dan taraji itu khusus, ya, apa yang mungkin terjadi. Ini bedanya antara tamanni sama taraji. Nah, wala ta'malu inna wa akhawatuha illa muta'akhkhurun ismaha wa khabaruha anha. Dan tidaklah inna dan saudara-saudara beramal kecuali diakhirkan isimnya dan khabarnya darinya. Artinya harus disebutkan inna, anna, lakinna. Ya, sebutkan dulu baru setelah itu ada isimnya dan khabarnya. Wala yataqaddamu khabaruha an ismiha illa idza kana dharfan aw jarran wa majruran. Dan khabarnya tidak boleh didahulukan dari isimnya kecuali apabila khabarnya itu dalam bentuk dzaraf atau jar dan majrur. Wa dzalika li dha'fiha 'anil 'amali li anna hurufun. Dan itu terjadi karena ya lemahnya untuk berlaku yang demikian itu, karena sesungguhnya inna, anna, lakinna ini saudara-saudaranya semuanya adalah huruf. Bi khilafi kana wa akhwatiha. Berbeda dengan kana yang dia adalah fiil. Ya kan, kalau kana itu boleh isinya di depan karena dia fiil. Ya, tapi kalau inna dan saudara-saudaranya enggak boleh isimnya itu sebelum inna. Isimnya harus setelah inna. Inna zaidan talibun. Jadi enggak boleh misalnya zaidun inna, ya, talibun, nggak boleh. Harus inna zaidan talibun. Ya, tapi kalau kana boleh. Misalnya asalnya kana zaidun taliban, ya bisa zaidun kana taliban. Ini boleh seperti ini. Ya, nah. Ya, dengan demikian selesai untuk yang inna dan saudara-saudaranya. Ya, nanggung ya, kita lanjutkan. Wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulan laha. Adapun dhanantu dan saudara-saudaranya maka menasabkan mubtada dan khabar karena keduanya adalah maf'ul baginya. Kan kalau kita bahas kana itu salah satunya aja yang mansub, ya. Begitupun inna salah satunya mansub. Tapi kalau kita bahas dhanna, dua-duanya mansub karena dua-duanya menjadi maf'ul. Yang pertama disebut sebagai maf'ul awal, yang kedua disebut dengan maf'ul tsani. Nah,
Hada huwa al-qismu salisu minan nawasikh allati tadkhulu al-mubtada wal khabari wa tughayyiruhu ma lam turgi aw tu'liq. Ma lam tulgha aw tu'laq. Wa huwa dhanantu wa nadha'iruha fil amali. Ya. Ini adalah kelompok yang ketiga dari faktor-faktor perusak yang masuk atas mubtada dan khobar dan merubahnya sepanjang dia tidak dicampakkan, tidak disia-siakan. Wa huwa dhanantu, ya. Dan dia adalah dhanantu wa nadha'iruha fil amali. Wa huwa dhanantu wa nadha'iruha fil amali. Ya, kelompok yang ketiga itu adalah dhanantu dan yang semisal dhanantu. Wa arba'atun minha tufidu tarjihi wuqu'il maf'ulis tsani. Dan 4 diantaranya berfaedah merojihkan atau memperkuat terjadinya maf'ul yang kedua. Wa salasatun tufidu tahaqquqi wuqu'ihi. Dan 3 diantaranya berfaedah ya merealisasikan kejadiannya. Wasnani yufidani at-tafsir wal intiqala. Dan 2 berfaedah sebagai tafsir, menjadikan sesuatu, dan intiqal, ya, perpindahan. Wal ashiru yufidu husulan nisbati fis sam'i. Yang ke-10 ya berfaedah menghasilkan penisbatan kepada pendengaran. Wa yuqalu laha af'alus syakki wal yaqini wa af'alul qulubi. Dan dikatakan ya bahwa dhanantu dan saudara-saudaranya ini istilah yang disematkan kepadanya adalah af'al syak atau af'al yakin atau af'alul qulub, ya, perbuatan-perbuatan hati. Jadi semua dari dhanantu ini semuanya adalah af'alul qulub, ya, perasaan. Bukan fisik. Tapi ini yang kata kerja yang bersifat perasaan. Ya. Di sini beliau menyebutkan sampai seperti itu karena kan dhanantu, hasibtu, khiltu, zamtu, ra'aitu, alimtu, wajatu, takhatu, wajatu, sami'tu, ya. Ini semuanya adalah temannya dhanna. Nah. Wa kulluha af'alun bil ittifaqi. Wa mutasarrifatun ta'malu bi lafdzil mudhari wa bi lafdzil madi wal amri wal masdari wasmil fa'ili. Tasibul mubtada'a wa yusamma maf'ulaha al-awwala wa yusamma maf'ulaha al-awwala wa tansibul khabar yusamma maf'ulaha as-tsaniya. Fatansibul juz'aini jami'an haitsu la mani'a, ya. Dan semuanya ya dari dhanantu dan saudara-saudaranya merupakan fi'il menurut ya kesepakatan ulama nahwu. Dan juga ya bisa ditasrif. Maka beramal lafaz mudhari'nya, begitu pula dengan lafaz fi'il madinya, amarnya, masdar, isim fa'ilnya, ini semuanya beramal. Apa amalnya? Menasabkan mubtada dan dinamakan dengan maf'ul awal, dan menasabkan khobar dan dinamakan dengan maf'ul tsani. Ya, maka dhanantu dan saudara-saudaranya ini menasabkan keduanya, ya, tanpa ada penghalang. Apa saja penghalang? Ya, penghalang dari beramalnya dhanantu dan saudara-saudaranya, wa huwa amrani. Ya, penghalangnya ada 2. Ya, nah. Jadi ada 2 hal yang menyebabkan ya dhanna ini tidak menasabkan mubtada dan khobar. Yang pertama al-ilgha. Al-ilgha ini artinya mencampakkan hukum. Wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Jawazan idhafil amili bitawassutihi. Ya, ini maksud dan ilgha adalah membatalkan amal secara lafaz dan juga secara kedudukan. Dalam keadaan boleh karena lemahnya amil yang menjadi perantaranya. Contohnya Zaidun dhanantu qaimun, ya. Zaid saya sangka ya berdiri. Ya, di sini ya tidak berlaku
Kalau urutannya zonantu Zaidan qa'iman ini berlaku. Tapi kalau dibalik seperti ini, Zaidun zonantu qa'imun. Ya. Tidak berlaku hukumnya. Ilgha. Kemudian, au ta'akhurihi. Atau diakhirkan. Jadi zonantunya nggak di depan, tapi diakhirkan. Contohnya Zaidun qa'imun zonantu. Zaid itu berdiri, saya kira. Ya, jadi bukannya zonantu di depan, tapi di belakang. Maka dalam hal kasus seperti ini, dia ilgha, ya, zonantunya nggak berfungsi, diabaikan. Wal ihmalu arjah. Dan mencampakkan hukum zonantu dalam kondisi seperti ini, itu lebih kuat. Ya, jadi kalau dibolak-balik seperti ini, lebih kuat kalau kita tidak mengamalkannya. Jadi nggak boleh dikatakan Zaidan qa'iman zonantu. Tidak. Kita katakan Zaidun qa'imun zonantu. Kecuali kalau zonantunya di depan baru digunakan. Zonantu Zaidan qa'iman. Ya, 6. Wasani at-ta'liqu. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua ta'liq. Ta'liq itu komentar arti asalnya. Wa huwa ibtalul amali lafdun la mahallan. Bisababi tawassuti ma lahu as-sadaratu bainaha wa baina ma'mulaiha kalami. Yang kedua ta'liq. Ta'liq adalah membatalkan amal secara lafaz saja, bukan secara kedudukan. Dengan sebab adanya perantaraan yang ada sodaroh, ya, sumber, ya, sandaran di antaranya dan di antara kedua maf'ulnya, seperti lam. Jadi antara maf'ul yang pertama dengan maf'ul yang kedua itu ada lamnya. Contohnya nahu alimtu li Zaidin qa'imun, ya. Jadi enggak alimtu Zaidan qa'iman karena dalam di sini. Ya, alimtu li Zaidin qa'imun. Au ma al-istifhamiyatu. Atau ada perantara ma istifhamiyah. Ini juga menyebabkan dia ta'liqnya. Nah, wa hadanil amrani la yajriyani fi dhanna. Dan kedua perkara ini, yaitu ilgha dan ta'liq, tidak terjadi pada dhanna. Wa jami'i akhwatiha, dan tidak terjadi pada seluruh saudaranya dhanna, bal fi ba'diha, bahkan atau akan tetapi hanya pada sebagiannya saja. Ini Masya Allah ya, diantara ya kelebihan dari Hasyah Al-Ajrumiyah ini, ya beliau membahas permasalahan dengan sangat mendalam ya. Nah, baik. Wa hiya dhanantu wa hasibtu. Contohnya dhanantu, aku menyangka, wa hasibtu, aku mengira. Nahu dhanantu Zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid itu berdiri. Wa hasibtu Bakran shadiqan, aku mengira Bakar itu ya benar atau jujur atau siddiqan. Nah. Kemudian wa khiltu wa za'amtu. Nahu khiltul hilala laihan, ya. Wa za'amtu Zaidan shadiqan. Aku mengira hilalnya itu nampak, ya. Wa za'amtu Zaidan shadiqan, dan aku menyangka Zaid sebagai teman, ya. Kemudian ra'aitu, ya, wa ra'aitu alimtu. Nahu ra'aitu yakni al-qalbiyatu. Nahu ra'aitu Allah akbar kulli syai'in, ya. Ra'aitu di sini bukan ra'aitu yang maknanya melihat, tapi ra'aitu yang maknanya qalbiyah, yang maknanya berpendapat, ya. Aku berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ya yang maha besar dari segala sesuatu. Kemudian alimtu, contohnya alimtu rasula shadiqan, saya mengetahui bahwasanya Rasul itu shadiq, ya, benar. Nah. Kemudian wa wajadtu wa takhadtu. Wajadtu dan ittakhadtu artinya mengambil. Ya, wajadtul ilma nafi'an, aku mendapati ilmu itu bermanfaat. Wa takhadtu Zaidan shadiqan, aku mengambil Zaid sebagai teman. Kemudian wa ja'altu wa sami'tu. Ja'altul ilma ya bidha'ati, ya. Aku menjadikan ilmu sebagai bekal, ya, bekal hidupku. Wa sami'tu nabiyya yaqulu, aku mendengar Nabi
yaqulu bersabda. Wa amma idza dakhala ala ma yusma'u fayansibu maf'ulan wahidan bittifaqin. Ya. Adapun apabila masuk atas apa yang didengarkan, maka dia menasabkan satu maf'ul saja menurut kesepakatan para ahli nahwu. Contohnya dalam ayat yauma yasma'una as-sayhata. Hari di mana mereka mendengarkan as-sayhah. As-sayhah ini adalah tiupan sangkakala ya. Nah. Dan memang menurut pendapat yang kuat bahwasanya samia ini tidak termasuk temannya dhanna ya. Karena dalam kalimat sami itu Nabi yaqul dikatakan yaqul di situ lebih cocok sebagai hal ketimbang kita katakan sebagai maf'ul tsani ya. Nah. Kemudian taqulu dhanantu Zaidan muntaliqan wa khiltu Amran syakhisan wa ma asbah dzalika. Engkau katakan aku mengira Zaid pergi dan aku mengira Amr itu hadir, atau aku membayangkan Amr itu hadir, dan contoh-contoh yang seperti itu. Fadhanantu fi'lun wa fa'ilun wa Zaidan maf'ulun awwalun wa muntaliqan maf'ulun tsanin. Jadi dhanantu Zaidan muntaliqan, dhanantu fil fa'il Zaidan maf'ul awal mansub, muntaliqan maf'ul tsani mansub. Ya na'am. Wa khiltu Amran syakhisan. Ya fakhiltu fi'lun wa fa'ilun. Jadi khiltu Amran syakhisan, khiltu fil fa'il, Amran maf'ul awal, syakhisan maf'ul tsani. Wa ma asbah dzalika, dan contoh-contoh yang seperti itu. Ya, insyaallah cukup ya untuk pembahasan dhanna dan saudara-saudaranya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.